Makanya saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa we need to build the silk while sailing it. We need to build atau rebuild the ship while sailing it. Kita harus membangun kembali kapal bulog yang besar ini menjadi lebih modern, lebih efisien, lebih terpercaya, lebih adaptif, tapi sambil berlayar. Lebih dari 50 tahun, Perum Bulog menjaga rantai pasok pangan di dalam negeri. Kini Bulog pun telah bertransformasi untuk meningkatkan kapasitas layanannya dalam melayani masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0, Bulog pun terus beradaptasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi AI. Di samping saya telah hadir Pak Bayu Krisnamurti. Beliau adalah Direktur Utama Perum Bulog. Kita akan berbincang mengupas lebih jauh tentang bagaimana kiprah Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dan juga mewujudkan kedaulatan pangannya Pak di Indonesia. Pak, ini sangat luar biasa sekali Pak. Udah 57 tahun ya Pak, Bulog menjaga rantai pasok pangan dalam negeri ini. Apa saja pencapaian yang telah ditorehkan Bulog Pak? Ya, saya kira banyak yang sudah kita capai dan saya harus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan-pimpinan Bulog sebelumnya ya, dan juga seluruh karyawan Bulog di seluruh Indonesia karena saat ini misalnya Bulog telah menjangkau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita punya kurang lebih 1.500 gudang di seluruh Indonesia, 26 kantor wilayah, 136 kantor cabang, dan kemudian juga sudah memiliki kurang lebih 19.000 mitra yang semuanya bekerja sama dengan Bulog untuk memasok pangan pokok bagi rakyat Indonesia. Di samping itu juga tentunya sebagaimana yang sekarang sudah dirasakan, Bulog sudah berhasil menjadi alat pemerintah. Pada saat COVID misalnya, begitu pemerintah menyatakan bahwa kita perlu membantu masyarakat dengan menyalurkan beras, Buloglah instrumen yang hanya dengan waktu 2-3 minggu langsung sudah bisa seluruh Indonesia tercapai. Dan sekarang misalnya 22 juta keluarga penerima manfaat, rumah tangga yang paling membutuhkan pangan juga sudah bisa kita layani. Kemudian masih ditambah lagi kurang lebih dengan 2,5 juta konsumen kelas menengah yang membutuhkan beras yang terjangkau di berbagai titik di seluruh Indonesia juga sudah bisa kita layani. Jadi peran ini menjadi bagian penting dari ekosistem pangan Indonesia. Jadi Bulog itu benar-benar mengantarkan kebaikan ya Pak untuk semua. Demikian niatnya. Baik Pak, lalu strategi Bulog Pak dalam membantu mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilisasi harga pangan itu seperti apa Pak? Ada 3 langkah yang besar yang kita lakukan. Stabilisasi pangan itu pertama tentunya harus kita usahakan dari sisi pengadaannya, dari sisi barang pangannya sendiri, dari mana dia harus diadakan. Dan Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan pengadaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menyediakan pasokan dalam negeri Indonesia untuk rakyat kita. Kemudian yang kedua, kami menjaga stok, ya, menjaga stok di gudang-gudang itu yang jumlahnya sekarang pemerintah menegaskan harus tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjaga penyalurannya, ya, dimulai dengan bantuan pangan yang saya katakan tadi itu 22 juta keluarga yang paling membutuhkan, kemudian juga penyaluran ke retail modern, ke pasar tradisional, ke warung-warung untuk memastikan Bulog beras-beras tersedia di sana. Demikian juga yang kita lakukan adalah juga menjual beras dan produk-produk komersial sedemikian sehingga mereka juga menambah pasokan di pasar.
Jadi 3 langkah itu yang kita lakukan di hulu, di pergudangan, di stok, dan di hilirnya. Memasuki era revolusi industri 4.0, Bulog kan terus beradaptasi ya Pak dengan kemajuan teknologi, bahkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk sistem rantai pasok pangan. Itu bisa diceritakan Pak seperti apa? Saya harus mengatakan dengan sejujurnya, dengan salah satu konsekuensi sebagai perusahaan yang sudah berusia 57 tahun, kami ini sudah tua. Jadi baik dalam konteks infrastruktur yang kita miliki, demikian juga dengan jaringan yang tadi saya sebutkan, itu sudah terbina sangat lama. Nah, biasanya pada organisasi yang demikian itu lebih lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sehingga saya harus mengakui bahwa Bulog tidak secepat perusahaan-perusahaan lain dalam melakukan dan bisa mengimplementasikan teknologi informasi, digitalisasi, dan bahkan sampai ke artificial intelligence. Namun demikian kita sudah berusaha untuk mengembangkannya, termasuk mulai dari ERP, kita masukkan juga ke dalam sistem akuntansi, kita masukkan dalam sistem kepegawaian, kita lihat juga dalam cara kita berhubungan dengan para mitra. Kita juga sudah terapkan itu misalnya di penggilingan kita yang modern, yang baru. Sistem informasi ini juga kita terapkan pada waktu kita melakukan perencanaan, pada waktu kita juga berurusan dengan supplier kita dari luar negeri. Secara berlahan kami mencoba untuk menerapkan teknologi itu. Bukan hal yang mudah, ya, tapi menurut saya sih sudah mulai berbentuk sekarang dan sudah mulai lengkap dalam penerapan IT dan digitalisasinya. Perlahan tapi pasti ya Pak. Terus kalau boleh diceritakan, ini kan 57 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Yeah. Transformasi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Bulog Pak? Ya, kalau saya lihat mungkin dalam sejarah 57 tahun itu mungkin ada paling tidak 2 transformasi besar yang dilakukan oleh Bulog. Yang pertama adalah pada saat kita bertransformasi dari tadinya hanya beras menjadi tidak hanya beras. Itu terjadi kira-kira di sekitar tahun 1990-an. Itu terjadi perubahan itu. Kemudian di tahun 2003 sampai dengan 2004-2005 itu berubah dari badan, kementerian dan lembaga menjadi perum, menjadi BUMN. Itu transformasi kedua yang besar. Dan yang ketiga sekarang. Sekarang ini kami sedang dalam masa transisi dari transformasi yang merubah tadinya hanya logistik menjadi rantai pasok. Tadinya hanya melihat bahwa PSO, Public Service Obligation, dengan komersial itu sebagai 2 hal yang kadang-kadang suka bertentangan. Kita melihatnya sekarang sebagai 2 yang berpasangan, yang justru saling mendukung. Sebelumnya mungkin kita lebih banyak bekerja hanya dengan petani untuk pengadaan, sekarang kita masuk ke retail. Kita juga sekarang ingin melihat hilirisasi sekaligus huluisasi. Jadi perubahan-perubahan strategis semacam itu merupakan bagian yang inti ya dari transformasi yang sekarang ini kita lakukan. Tapi pasti kalau bicaranya transformasi, Bapak pasti menemukan yang namanya kendala atau tantangan yang menghadang ya Pak. Adakah tantangan atau menghadang? Ya, kekuatan Bulog bisa juga sekaligus menjadi tantangan terbesarnya. Jadi ibaratnya kapal induk yang besar gitu ya. Jadi sama seperti itu, dia kalau suruh belok, suruh mudah lincah bergerak menjadi sulit. Jadi untuk belok aja pelan-pelan gitu. Kapal induk itu kapalnya besar, jadi pelan-pelan gitu. Ini tantangan yang paling menurut saya paling berat. Harus kita ikuti itu, karena kalau tidak, kalau kita paksakan nanti malah justru menjadi disintegrasi. Makanya saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa we need to build the silk while sailing it. We need to build atau rebuild the ship
while sailing it. Kita harus membangun kembali kapal Bulog yang besar ini menjadi lebih modern, lebih efisien, lebih terpercaya, lebih adaptif, tapi sambil berlayar. Gitu. Dan itu menurut saya tantangan yang terbesar. Apakah sekarang Pak kinerja Bulog itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah dilihat dari semua indikator kinerja, sekarang posisinya sangat baik, semuanya sinyalnya positif. Kalau pakai lampu itu semuanya hijau, ya. Tapi saya merasa bahwa perusahaan ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih besar lagi, dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Jadi potensi yang sebenarnya ada dan peluang yang tersedia bagi Bulog untuk bisa memberikan manfaat tadi, bisa menghantarkan kebaikan yang lebih besar, itu masih sangat terbuka. Dan ini harusnya kita ambil, kita lakukan untuk bisa betul-betul nanti mencapai potensi yang sebenarnya dari perusahaan ini. Jadi meskipun sekarang sudah positif dan kami cukup bangga dengan kinerja yang dicapai, tapi kami merasa bahwa sebenarnya ini masih bisa lebih besar lagi. Nah, untuk mencapai lebih besar lagi kan butuh yang namanya konsep atau kebijakan. Apa yang Bapak terapkan, Pak, untuk mencapai itu? Ya, sebenarnya strategi dasarnya nggak rumit ya. Pertama, betul-betul menegaskan kembali posisi Bulog sebagai perusahaan rantai pasok pangan. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tegaskan dan kita betul-betul bisa menyatakan ini sebagai pemahaman intinya orang-orang Bulog. Karena menjadi perusahaan rantai pasok pangan itu yang dia jual sebenarnya itu adalah jasa penghantarannya gitu. Nah, itu harus kita dorong supaya teman-teman semuanya menyadari itu demikian. Itu satu. Strategi yang mungkin satu ada dua atau tiga strategi dasarnya. Strategi dasar yang kedua itu adalah, tadi saya sudah sebut, kita harus gabungkan antara hilirisasi dan huluisasi. Jadi di hilirisasi kita harus bisa lebih banyak lagi menjangkau konsumen, masuk ke retail, menjadi pemain yang diperhitungkan di dalam menyalurkan dan mendistribusikan pangan. Di huluisasi kita membantu petani mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, mencari solusi atas berbagai kendalanya sehingga mereka bisa naikkan produktivitas dan pada gilirannya akan menjadi bahan baku bagi kita, bahan yang kita kumpulkan, kita beli dengan jumlah yang cukup dan harga yang bersaing. Nah, ini poin yang kedua strateginya. Poin ketiga strateginya saya pikir adalah mencoba untuk terus menyeimbangkan antara pelayanan kita kepada tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, pelayanan kita pada masyarakat melalui tugas-tugas itu, dan di sisi lain pelayanan kita pada masyarakat melalui kegiatan bisnis dan komersial. Ini harus berjalan beriringan, tugas pemerintah harus jalan, tapi pada saat yang sama kegiatan bisnis komersialnya juga berjalan. Dan ini tidak boleh satu sama lain saling berkompetisi maupun saling mematikan gitu. Dan juga tidak perlu didikotomikan bahwa ini punya pemerintah, ini bukan. Ini justru tujuannya sama untuk menstabilkan pangan. Hanya jalannya aja yang beda. Jadi dengan 3 poin itu saya pikir kita akan bisa nanti mencapai potensi yang sebenarnya. Ada lagi Pak target, kalau Pak Jokowi sendiri kan menargetkan Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan ya Pak. Apakah Bapak optimistis Pak? Ya, ini memang suatu hal yang perjalanan yang tidak mudah, ya. Dan diawali dengan tentunya para pihak harus bisa mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kedaulatan itu, kedaulatan pangan itu. Karena ini menjadi perdebatan tersendiri. Bulog adalah pelaksana, jadi sering saya sampaikan bahwa mari kita definisikan sama-sama, turunkan menjadi KPI operasional yang kami bisa pegang dan itu yang kemudian kita laksanakan. Tapi kalau menurut saya Indonesia ini karunia yang terbesarnya sebenarnya adalah orang-orangnya. Kalau sepanjang orang-orang
dan penduduknya dan warganya dan rakyatnya dan kita semua itu tetap berusaha, tetap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap mencoba untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi, saya tidak pernah ada alasan untuk tidak optimis. Jadi bukan hanya untuk satu masalah, tapi untuk berbagai masalah. Jadi andalan yang paling utama dari kita dalam konteks pangan adalah kepada orang-orang cerdas, rakyat yang tidak putus asa, para pemimpin yang kemudian memberikan dedikasi untuk rakyatnya. Semua itu nanti yang akan membuahkan hasil yang baik. Jadi benar-benar bergotong royong ya Pak, semuanya ya Pak, mulai dari pemerintah, masyarakatnya, sama orang-orang cerdas tadi. Pak Bayu ini bukanlah sosok baru di sektor pangan dan ekonomi pertanian. Beliau menuntaskan pendidikan S1-nya di bidang agribisnis, S2 dan S3-nya di ekonomi pertanian. Beliau juga lama di pemerintahan, lebih dari 15 tahun, pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri Perdagangan. Dan pada Desember 2023 lalu, beliau diamanahi sebagai pucuk pimpinan Bulog. Pak, sektor ekonomi pertanian ini apakah memang udah menjadi cita-cita Bapak dari dulu, Pak? Saya hanya nggak tahu apakah itu cita-cita ya, tapi salah satu doa yang selalu saya ulangi adalah, ya Allah beri saya kemampuan untuk bisa berbuat banyak untuk orang banyak. Itu saja. Dan ternyata kok jalannya ke pangan, ya sudah itu dijalani sebagai bagian dari amanah mungkin untuk bisa melakukan sesuatu lewat pangan. Ini juga ada cerita menarik. Jadi suatu ketika Bapak pernah berbincang dengan nenek Bapak ya Pak, melihat petani. Oh, cerita itu dari mana? Melihat petani, kalau petani itu Bapak merasa terenyuh gitu. Itu bisa diceritakan Pak seperti apa? Mungkin itu juga yang menjadi dasar Bapak akhirnya terjun ke bidang ini. Ya saya masih sangat kecil ya. Seingat saya mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan pada waktu saya sowan ke rumah eyang saya di Jawa Tengah, di Kabupaten Blora sana. Dan salah satu kebiasaan saya kalau pagi hari adalah menemani nenek saya sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, beliau tuh biasanya jalan keliling rumah beliau yang kebetulan agak besar, beliau keliling dan banyak pohon, mengambil buah yang jatuh, atau yang lain, pokoknya berjalan keliling gitu. Nah pada waktu sedang berjalan, saya di belakangnya, saya kecil membawa keranjang. Keranjang itu untuk menampung tadi yang nenek saya dapat, apakah buah atau apa. Nah ini cerita tentang buah itu menarik karena ternyata buah mangga paling enak itu adalah buah mangga yang jatuh, sisa dimakan codot. Itu adalah buah mangga yang paling enak. Jadi saya selalu oleh nenek saya, mungkin karena beliau sayang, saya dikasih buah bekas codot itu. Mungkin saya bawa keranjang untuk nampung itu. Nah sambil berjalan, terus pas remang-remang pagi gitu, ada petani yang lewat. Petani itu sangat sederhana, hanya memakai celana pendek, hitam, tidak pakai baju, pakai caping, dia bawa pikulan. Dan di pikulan itu ada kelapa-kelapa kering. Terus saya tanya ke nenek saya, itu siapa? Oh itu saya lupa namanya, Mbah siapa gitu. Terus dia bawa apa? Dia bawa kelapa. Terus kelapanya mau buat apa? Ini semua dalam bahasa Jawa ya. Itu dipakai buat apa? Mau dijual. Masa kelapa sudah kering jelek begitu kok dijual gitu kan? Iya, karena dia cuma punyanya itu. Terus habis udah gitu si petani itu bilang ke nenek saya, ini Mbah boleh ya saya bawa kelapa kering itu saya jual? Iya boleh silahkan. Loh, terus itu kan juga punya dia, itu kan punyanya eyang, kok dibawa gitu kan? Ya beberapa kelapa kering gitu. Ya nggak apa-apa, kasihan biar dia bisa jual. Kenapa kok dia jual kelapa begitu? Yang saya menjawab, karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Yang saya diem aja. Saya masih perasaan saya kejar. Saya kecil kelas 2, 3 SD. Terus gimana caranya supaya dia nggak miskin? Nah, pada waktu itu saya masih ingat sampai sekarang nasihat beliau. Beliau mengatakan, ya kamu nanti yang bikin dia tidak miskin. Omongan doa ya Pak ya. Ini dengan salah satu
Bapak menjadi nakoda Bulog ini mungkin bisa Ya, mensejahterakan petani juga ya Pak ya? mungkin itulah hasil doanya nenek saya waktu itu. Baik Pak. Pak, tadi kan Bapak sempat mengatakan kalau misalnya dalam memimpin kapal yang sangat besar itu kan pasti kan dibutuhkan juga nahkoda yang luar biasa ya Pak. Nah, bagaimana pola leadership yang Bapak terapkan saat memimpin Bulog itu seperti apa Pak? Ya, Bulog ini adalah suatu organisasi sekali lagi dengan sejarah yang panjang, tentunya juga membawa cerita sejarah kepemimpinan yang panjang, dan sepanjang perjalanan Bulog ada orang-orang yang sangat luar biasa yang dengan gaya dan karakternya, dengan cara kepemimpinan mereka masing-masing telah membawa Bulog menjadi seperti saat ini. Dan menurut saya semua punya punya kelebihan dan keberhasilannya masing-masing, dan saya berkesempatan merasa terhormat belajar juga dari mereka. Dan dengan pelajaran itu kemudian saya coba menerapkan kepemimpinan yang seperti yang sekarang saya lakukan. Karena saya latar belakangnya lebih akademik, maka saya menerapkan pendekatan kolektif kolegial. Jadi semua saya buka, saya bikin menjadi transparan, kemudian saya masukkan setiap permasalahan ke dalam sistem. Jadi menghindari untuk ada personal judgment. Semua kita bikin aturannya gimana, prosesnya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Itu kita terapkan dengan sangat matang. Kemudian yang kedua adalah kita dipimpin oleh knowledge, oleh information, oleh data. Itu yang selalu saya tekankan pada teman-teman. Mari kita jangan hanya dengan intuisi, kita harus betul-betul menggunakan berbasis data dan informasi, berbasis sains yang jelas, yang clear gitu. Kemudian yang ketiga tentunya kepemimpinan harus pakai hati, pakai idealisme, pakai values yang betul-betul dipandang tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya berbicara soal core value akhlak misalnya, itu salah satu cara yang baik sekali, dan teman-teman harus bisa menemukan values ini, nilai ini sebagai sumber energinya. Karena tekanan di Bulog sangat besar, godaan juga sangat besar. Kalau kita tidak punya nilai-nilai yang luhur untuk menjadi guide, menjadi pemandu, maka kita akan kesulitan. Nah, menurut saya tiga pendekatan itu saya terapkan ke teman-teman, dan alhamdulillah sih kayaknya sekarang mereka sudah jauh lebih bersemangat, mereka lebih merasa mendapatkan ruang untuk bergerak dan mengekspresikan diri, dan kemudian mudah-mudahan akan bisa lebih produktif. Jadi tadi ya Pak, kolektif kolegial, terus semuanya harus pakai data, dan yang paling penting adalah value, harus memiliki value ya Pak. Pak, ini juga tadi menarik, Bapak kan bilang untuk menjadi hebat perusahaan atau perusahaan yang hebat itu harus menjalin hubungan dengan stakeholder ya Pak. Itu seperti apa Pak cara Bapak membangun? Ya, saya pakai bahasa yang sangat sederhana. 1.000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan. Gitu. Jadi ya apalagi dengan posisi Bulog yang demikian penting, demikian strategis, demikian kompleks juga permasalahannya, ya kita harus bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Bulog tidak bisa sendirian, kita harus berada di dalam kebersamaan ya, sistem pangan kita. Nah, jadi saya selalu menekankan pada teman-teman untuk mari kita coba selalu mendengarkan apa yang diberikan pandangannya oleh orang lain, bagaimana aspirasi mereka, bagaimana keinginan mereka, itu kita selalu coba untuk bisa dapatkan masukan. Pada saat yang sama, kita tentunya juga harus membawakan misi kita seperti apa. Dan mari kita cari persamaan dan titik temu. Jangan melihat dari sisi perbedaan, jangan belum sudah membangun posisi yang kompetitif, diametral. Kita perlu melakukannya dengan jauh lebih akomodatif dan dengan pendekatan networking. Balik lagi, 1.000 teman itu kurang, satu musuh sudah kebanyakan. Baik Pak, sangat filosofis ya Pak ya. Pak, lalu siapa sosok yang menjadi inspirator bagi Bapak Pak?
tidak ada seseorang tuh yang terinspirasi hanya dengan satu orang. Kita terinspirasi dari banyak orang. Guru kita banyak dan menurut saya harusnya kita memberikan apresiasi ke semua. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya yang di dalam perjalanan saya banyak sekali memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan guidance. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadi inspirasi, rasanya banyak ya karena dan nggak fair kalau saya harus menyebut satu khusus gitu. Tapi kalau saya boleh anggap sebagai orang yang paling penting, ya mungkin yang paling penting ya ibu saya. Ya, saya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada doa ibu. Benar. Baik Pak. Pak, Bapak ini juga kan sebagai guru besar di IPB, masih mengajar Pak sekarang Pak? Iya dibebas tugaskan sih, tapi ya statusnya masih sebagai guru besar. Masih guru besar. Tapi lalu di tengah kesibukan Bapak, biasanya Bapak melakukan apa nih Pak untuk mengisi waktu luang sebagai sarana melepas stres? Emang ada waktu luang? Nggak, maksudnya di sela-sela waktu gitu, kalau untuk melepas stres deh Pak. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda untuk bisa meraih sukses itu seperti apa Pak? Menurut saya sih kita tidak meraih sukses. Ya. Buatlah, untuk anak-anak muda, buatlah dirimu pantas untuk menerima sukses. Maka sukses itu akan datang kepadamu. Gitu. Intinya itu. Jadi kalau kita berusaha mengejar sukses, itu biasanya malah nggak tercapai dan akan lelah dan kemudian kita bisa putus asa. Kemudian atau kita akan menghalalkan segala cara untuk menjadi sukses. Tapi kalau kita bisa membuat diri kita pantas, worth it, maka dia akan datang ke kita. Sukses itu datang dengan sendirinya. Gitu. Jangan dicari, jangan dikejar, nanti dia akan datang. Itu kalau saya berusaha sangat menerapkan prinsip itu. Luar biasa ya Pak, jadi memantaskan diri karena kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya ya Pak. Kesuksesan itu seperti kupu-kupu. Kalau kita kejar, dia akan lari. Tapi kalau kita menjadi bunga yang harum, wangi, cantik, maka kupu-kupunya datang. Gitu. Jadi itu menurut saya sih, dan ya yakinlah rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi dan nggak pernah salah alamat. Tidak akan tertukar ya Tidak Pak? akan tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Luar biasa Bapak, dari tadi Bapak banyak berbicara nilai-nilai filosofis seperti di Instagram Bapak ya Pak. Sering mengupload quote-quote seperti itu. Terima kasih Pak Bayu atas perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan mengenai sepak terjang Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan tadi bisa membuat semua masyarakat Indonesia tersenyum. Ya, Pak. Terima kasih.